Dalam episode ini, saya akan bahas kenapa Anda beruntung di masa seperti crash 2020 ini. Terus kedua, kenapa ada gium catching a falling knife atau menangkap pisau jatuh yang kata orang itu tidak selalu tepat. Kemudian perumpamaan cash is king tidak selalu tepat. Saudara, jumpa lagi dalam edukasi YouTube Bola Salju. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat. Selamat. Dalam momen crash Maret 2020 ini, saya ucapkan selamat. Anda beruntung. Beruntungnya kenapa? Nanti akan saya ungkap di belakang. Ya. Per detik ini, hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, ketika kami mencatat data pada jam 9 25 menit, IHSG itu sekitar ada di posisi 4121. Padahal pada akhir tahun yang lalu ditutup 6229. Jadi IHSG telah turun minus 33,5%. Minus 33,85%. Anda beruntung sekali. Kemudian kedua, contoh saham yang lain ya, UNVR, Unilever. Sekarang di posisi sekitar 5.650-an. Padahal pada akhir tahun yang lalu ditutup di harga 9.560 atau minus 40,9%. BBRI sekarang di 2.950. Padahal akhir tahun yang lalu 3.660 atau minus 19,4%. Wah, BRI ini lumayan mantap ya. Turunnya tidak terlalu signifikan ya. Portofolio pribadi ya keluarga atau portofolio pribadi yang saya kelola turun min 42%, lebih fatal daripada IHSG. Namun ini karena konsentrasi, karena gaya investasi saya pribadi yang berbeda dengan mungkin pada umumnya dari IHSG atau dengan Unilever atau BBRI yang lain sangat berbeda. Maka penurunan itu wajar. Saudara, dalam episode ini, saya akan bahas kenapa Anda beruntung di masa seperti crash 2020 ini. Terus kedua, kenapa ada gium catching a falling knife atau menangkap pisau jatuh yang kata orang itu tidak selalu tepat. Kemudian perumpamaan cash is king tidak selalu tepat. Kemudian saya nanti akan tunjukkan beberapa skenario untuk menjelaskan argumen yang merupakan tadi ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan filosofi bagaimana berinvestasi sehingga kita tetap santai aja, kita tetap merasa beruntung di masa-masa seperti ini. Kemudian terakhir saya akan jelaskan kepada Anda kenapa Anda beruntung sekali di momen seperti ini. Saudara, yang pertama dulu ya, kenapa ada gium catch a falling knife atau catching a falling knife yang sering dikatakan orang bahwa di kondisi pasar saham yang anjlok, yang crash, yang sudah minus 40 seperti sekarang, itu tidak selalu tepat. Kenapa? Argumen ini hanya cocok untuk para trader. Para trader itu apa? Para trader adalah mereka yang berinvestasi atau mereka yang menaruh uang di pasar modal dengan harapan memperoleh keuntungan dari selisih kenaikan harga. Makanya mereka ingin mendaki keuntungan dalam waktu relatif singkat. Keuntungan kecil, 1%, 2%, 5%. Mereka ingin mendaki keuntungan seperti itu. Maka ketika ada kejadian pasar yang jatuh, anjlok seperti sekarang ini dalam waktu yang relatif singkat, itu diumpamakan oleh mereka menangkap pisau jatuh. Pisau itu tajam, kalau Anda tangkap, pasti tangan Anda terluka, harta Anda terluka, kata mereka seperti itu. Namun, perumpamaan ini tidak tepat untuk investor. Tidak tepatnya kenapa? Investor mempunyai pandangan, mindset bahwa perusahaan itu adalah sebuah aset yang diharapkan tumbuh. Investor punya mindset, dia akan memilih perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus.
Kemudian investor yang konservatif seperti kami, seperti value investor lainnya yang hati-hati memilih sahamnya, mereka hanya akan berinvestasi jika harganya sudah terjangkau, jika harganya sudah diyakini murah, jika harganya diyakini salah harga. Nah, kemudian kita anggap perusahaan itu adalah aset yang bagus, yang sudah dihargai menurut kita terjangkau, padahal aset itu adalah sebuah benda berharga, benda yang berharga, yang menarik, yang tidak akan mencelakai kita pemegangnya, bukan seperti pisau. Lalu barang itu yang seharusnya kita beli harga 1.000, ternyata sekarang dijual di harga 600. Harusnya kita senang, harusnya kita bahagia, harusnya Anda gembira. Jadi harga turun bukan menangkap pisau jatuh, harga turun adalah diskonan, super sale, bisa diumpamakan seperti itu. Maka investor, coaching falling knife bagi investor salah besar, karena hal itu bertentangan dengan prinsip yang diyakininya. Oke ya, diskon lebih banyak, potensi keuntungan tentu lebih banyak. Seperti itu yang diyakini para investor. Diskon lebih banyak, harapan dividen yang sebelumnya mungkin sekitar 7%, karena harga sahamnya jatuh bisa naik sekitar 10%, 11%. Dividen yang sebelumnya 4%, karena harga sahamnya jatuh, dividennya mungkin bisa setara 6%, 7%. Dividen yang sekitar 10, 11%, karena pas harga sahamnya jatuh, mungkin nilai sekarang setara dengan 17% lebih. Seperti itu. Yang kedua, sekarang tentang ada gium cash is king. Ya, siapa sih cash, uang, itu raja. Siapa yang tidak senang memegang uang cash? Tapi saudara, para investor konservatif, atau Anda kalau sudah familiar dengan cerita Pak Lokeng, silakan aja dengar. Ya sangat rugi menyimpan cash saja. Rugi cash hanya didiamkan saja. Itu jelas. Nah, sekarang kita investor berinvestasi di bursa, menanamkan uangnya di perusahaan-perusahaan yang punya potensi pertumbuhan di masa yang akan datang. Oke. Mungkin pandangan ini lagi-lagi merujuk kepada para trader yang ketakutan, sehingga mereka lebih baik memegang cash ketika pasar saham lagi mungkin sebelumnya ya jatuh main 20%, main 30% yang lalu ketika IHSG di posisi seperti itu. Beberapa hari yang lalu masih seperti itu. Sekarang sudah main 40-an%. Mungkin mereka memegang cash. Cash is king. Namun, kami rasa perumpamaan ini tidak selalu tepat. Cash is king tepat jika Anda bisa mengalokasikan uang itu dan memanfaatkannya berinvestasi agar tumbuh lebih pesat di masa yang akan datang. Cash is king akan tepat jika Anda mengeksekusi atau mengelola dana itu, cash itu, justru di saat-saat yang sekarang ini, saat yang crash ini adalah saat yang tepat. Meskipun saya tidak bisa mengatakan apakah yang paling tepat adalah sekarang, apakah yang paling tepat adalah 5 hari yang lalu, apakah yang paling tepat adalah beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, saya nggak tahu. Itu adalah pertimbangan masing-masing sesuai yang nanti tentu ada risk, ada rewardnya sendiri-sendiri. Nah saudara, cash is king tidak tepat jika Anda tidak melakukan apa-apa. Saya akan tunjukkan beberapa skenario melalui papan tulis setelah ini. Untuk menjelaskan bahwa argumen coach falling knife atau cash is king itu tidak selalu tepat, kami akan menggambarkan dalam ilustrasi di papan berikut ini ya. Oke, sekarang ini adalah grafik IHSG. Ini adalah IHSG. Mohon maaf, keliru dikit. IHSG awal tahun di harga 6.300.
Nah, saya kira, maaf ini gambarannya kurang oke ya. Ya udah, anggap aja turun seperti ini, crash ya. Oke. Anggap aja kita bagi dalam beberapa titik. Titik krusial pertama ini 4.725. Ini titik krusial pertama. Titik krusial kedua adalah 4.095. Ini pertama, ini kedua. Titik krusial ketiga adalah 3.150. Titik-titik ini adalah penurunan relatif terhadap awal tahun. Jadi mohon dianggap ilustrasi ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, sekarang IHSG sudah di harga 4.121. Jadi antara di titik-titik ini ya, dari harga tertinggi. Nah, apa yang mau saya bilang? Titik ini adalah sekitar minus 50%. Titik ini adalah minus 25%. Oke. Anda kemarin sudah menjumpai kejadian ini di titik ini. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Apakah Anda menambah? Apakah Anda sudah memang menganggap bahwa ini crash? Apakah Anda menjual sebagian portofolio Anda atau seluruh portofolio Anda? Itu yang saya bilang tadi, cash is king benar. Tetapi kapan Anda masuk itu jauh lebih penting. Nah, seandainya sebelum kejadian min 25% ini, katakanlah masih min 20%, min 15%, Anda sudah menjual, lalu kemudian Anda sekarang sudah menjumpai di titik ketiga ini yang mungkin mendekati di harga sekarang ya, 4.121 per tadi jam 9.25. Ya, sudah mendekati sini. Terus kemudian Anda memutuskan beli. Nah, Anda bisa pantau selisih dari ini ke sini tadi. Itu sudah berapa sendiri. Disitulah peluang yang kami katakan cash is king itu akan bermanfaat. Lalu kemudian katakanlah di harga gini masih turun saja hingga min 50% dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ini sudah minus 50% katakanlah di 3.150. Katakanlah ya, ini bukan ramalan. Mungkin terjadi minus 50%, mungkin tidak terjadi. Udahlah kita ngomong di titik ini ya saja. Apa yang Anda lakukan? Apakah beli? Apakah pikir-pikir? Atau malah masih menunggu? Itu akan menentukan kinerja Anda seterusnya. Di titik ini, sekitar min 40, di sekitar sini, kita anggap segini saja, lalu nanti saham ternyata bisa kembali lagi ke titik awal seperti awal IHSG di tahun yang lalu. Seseorang bisa cakep sekali sudah dapat return plus 75% jika dia membeli. Di titik ini kalau ada orang yang membeli dan masih turun lalu didiamkan saja, terus kemudian sahamnya nanti ketika ekonomi sudah membalik masih bagus, dan sudah dapat return lumayan meskipun sempat mengalami gejolak turunan di sini. Di titik ini, kalau mereka yang masih pikir-pikir, masih menunggu, ya mungkin akan berhasil jika titik krusial yang ada di periode ini, ya, itu akan terjadi. Jika terjadi seperti itu, jika investor bisa membeli di saat yang lebih kritis itu, dia pasti akan untung lebih besar. Itu jelas sekali. Masalahnya, apapun yang terjadi dengan kejadian yang ada di bursa ini, yang paling menentukan adalah mindset. Jika seseorang tidak berani membeli di sini, jika seseorang tidak berani membeli di sini, jika seseorang tidak berani membeli di titik ini, saya yakin dia tidak akan susah sekali membeli dengan lebih banyak lagi di titik ini. Apalagi di sini, nggak mungkin orang itu berani membeli. Jangan-jangan nanti setelah bursa mengalami
kenaikan pesat, biasanya euforia itu langsung muncul. Seketika di bursa dunia plus, di Hong Kong plus, Singapura plus, langsung di IDX ikut rame-rame membeli, rame-rame menaikkan BBRI, rame-rame menaikkan UNVR, saham-saham besar itu kemudian diikuti saham-saham second liner, third liner, dan kita akan kesulitan membeli di harga yang kita tepat, yang kita hargai. Bahkan kita mungkin pada saat detik ini cetek langsung kembali ke titik semula, kita mungkin akan kesulitan mau membeli di harga titik ini. Kami pernah mengalami kejadian mini krisis sekitar tahun 2011. Memang minusnya tidak signifikan seperti sekarang, tetapi selama beberapa tahun saya pribadi mengalami beberapa fluktuasi yang tajam dan sangat susah. Apalagi ini terus terang kejadian pertama saya pribadi berinvestasi di kala crash seperti ini. Crash lebih dari minus 40%. Ini adalah kejadian pertama. Namun saya bisa menimba pada 2008-2009 yang lalu saat crash, meskipun tidak mempunyai saham tetapi mempunyai reksadana saat itu, entah apakah di periode sini atau di sini atau di sini, intinya sebelum naik saya sempat menambah investasi, menambah top up ya di reksadana dan memperoleh keuntungan yang lumayan setelah IHSG kembali ke titik semula. Saya kira itu ya ilustrasi. Intinya apapun yang Anda lakukan, pola pikir Anda, mindset Anda yang menentukan baik, masih pikir-pikir atau bahkan tidak melakukan apa-apa, apalagi yang sell di titik ini dan tidak bisa membeli lagi di harga yang lebih murah, pasti akan sangat merugi. Saudara, setelah Anda memahami tadi skenario-nya, bagaimana IHSG tidak tepat, cost falling knife tidak tepat, lagi-lagi kita sebagai investor konservatif harus kembali ke filosofi paling penting investasi itu apa? Investasi di pasar modal, di saham adalah membeli perusahaan untuk mengembangkan dana itu di masa yang akan datang. Membeli perusahaan yang diharapkan bisa tumbuh sehingga dana Anda ikut tumbuh. Membeli perusahaan seperti itu bukan membeli lotre yang sifatnya bisa hilang. Tidak. Kita harus mempercayai bahwa kita memiliki perusahaan. Dengan memiliki perusahaan maka kita akan tenang bahwa perusahaan itu, jika sudah kita pilih perusahaan yang bagus, yang tidak utangnya tidak besar, yang menguntungkan dalam jangka panjang, yang manajemennya oke, kita akan percaya perusahaan itu tidak hangus, tidak terlikuidasi, nggak ada masalah. Itu satu. Kemudian kita juga percaya sebagai murid-murid Graham yang baik, yang dari dulu mempercayai ajarannya bahwa pasar saham adalah timbangan. Timbangan itu apa? Jika kondisi perusahaan naik bagus terus di masa yang akan datang, maka harganya akan naik. Jelas sekali. Itu yang dipercayai value investor dari ajaran Graham. Harga saham akan selalu menjadi timbangan dari kinerja saham. Nah, sekarang Anda mungkin bisa membantah, Anda mungkin yang belum paham filosofi ini akan membantah. Lihat buktinya, saham-saham yang bagus tadi seperti Unilever atau BBRI sekarang pun jatuh. Ya memang, siapa? Saham apa yang tidak jatuh di kala kondisi seperti sekarang ini, kepanikan karena sentimen global, baik karena virus corona atau sentimen ekonomi tentang jatuhnya harga minyak dunia dan lain-lain, banyak alasan. Mau dicari alasannya mungkin gak akan habis-habis siaran berita 30 menit yang Anda tonton di TV setiap hari. Gak akan habis. Yang jelas, yang paling prinsip bagi kami investor konservatif adalah mempercayai bahwa saham akan sesuai dengan kinerjanya di masa yang akan datang. Mungkin Anda bertanya, kapan Pak saham-saham itu akan kembali? Ya saya nggak tahu. Bisa 3 bulan, tapi mungkin entahlah ya. Katakanlah ini kondisi-kondisi filosofi saja kita bicara seperti itu.
Apakah 3 bulan nanti akan naik lagi? Apakah 6 bulan? Apakah 9 bulan? Apakah 1,5 tahun? Kita nggak akan tahu. Nggak akan ada yang tahu, saya kira. Nggak akan ada technical analis yang bisa menebak kapan bursa ini akan kembali di tengah sentimen ini. Silahkan kalau Anda berani mempertanyakan kepada mereka. Nah, saudara, filosofinya hanya seperti itu. Kita akan aman memiliki perusahaan yang baik. Perusahaan itu akan tumbuh, maka kalau kita sudah memiliki di posisi sekarang, kalau dijual itu rugi, sementara kita nggak berani lagi masuk, ya rugi. Lebih baik kita biarkan. Kemudian, strateginya bagaimana? Untuk Anda yang ingin mengikuti strategi, silakan ikuti video kami sebelumnya. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan saat pasar crash? Silakan dicari di kanal YouTube ini, di video sebelumnya, di edukasi, silakan. Strateginya ya cukup simpel. Kalau Anda ada dana, silahkan ikuti strategi tentang menambah dana, menambah saham yang lagi turun. Saya kira kalau ada dana itu adalah hal yang sangat fleksibel. Langsung belikan di harga-harga yang dipercaya murah, apalagi kalau sekarang ya min 40%. Waduh. Apalagi kalau nanti min 50%, Anda kalau harga kembali ke harga semula saja Anda sudah untung 100%. Kalau min 40% ini, Anda sudah bisa memperoleh keuntungan 75% coba dari harga semula saja. Jelas sangat menarik. Nah, kalau ada cash, biasanya investor konservatif memang mengalokasikan sebagian cash dalam portofolio untuk investasi. Tergantung preferensi masing-masing. Misalnya, jika bursa lagi tinggi-tingginya, mungkin mengalokasikan sekitar 20% hingga 40% untuk cash. Nah, kalau saham seperti ini lagi jatuh, ya sangat disayangkan ya kalau hanya disimpan cash. Belikan aja, meskipun tanggung jawab Anda sendiri ya, bukan saran investasi ya. Saya kira waktu sekarang adalah saat yang tepat untuk membelanjakan. Sudah minus 40%. Kalau turun lagi ya mungkin minus 50% mungkin. Tapi so what, udah turun kok kita belinya. Kita bisa berharap 75%. Nggak ada salahnya. Atau kalau Anda ingin ikuti strategi, silakan ikuti di video yang edisi sebelumnya, edukasi sebelumnya. Ada step by step yang spesifik hingga 4 bulan untuk periode membeli. Oke. Sekarang, kenapa kami katakan tadi ini adalah hal yang sangat beruntung bagi Anda? Saudara, kejadian seperti ini tidak sering terjadi. Kejadian crash minus 50%, minus 40% maaf, bahkan minus 50% dulu pernah terjadi seperti itu tidak sering terjadi. Ada yang bilang itu siklus 10 tahunan, ada yang bilang itu siklus 20 tahunan, tapi itu jelas tidak sering terjadi. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Saya kira Anda beruntung menjumpai kejadian ini. Apalagi kalau Anda, seperti juga saya, baru mengalami crash besar berinvestasi saham, meskipun saya sudah menjalani 10 tahun di bursa. Ini adalah momen yang beruntung. Anda sangat beruntung menjumpai kejadian seperti ini. Kenapa? Satu, yang paling penting, saya kira Anda akan punya ilmu. Anda akan mendapatkan pembelajaran yang besar dari kejadian ini. Kenapa ilmu itu penting? Saudara, katakanlah ya, nanti Anda membuat keputusan, entah membeli sekarang, entah membeli sebulan lagi, entah membeli 3 bulan lagi, atau bahkan tidak membeli. Apapun keputusan Anda, mohon dicatat dalam sebuah agenda yang bisa Anda simpan, Anda bisa lihat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Anda catat argumen Anda itu kenapa. Kenapa Anda membeli sekarang? Kenapa Anda membeli 1 minggu lagi? Kenapa Anda membeli sebulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi? Atau Anda nggak berani membeli, kenapa? Silakan dicatat. Rasionalisasinya apa? Anda takut, Anda tidak percaya, Anda khawatir, Anda masih menunggu, Anda apapun menundanya, argumen Anda apapun, silakan catat. Dengan dicatat, catatan itu akan bisa Anda tengok saat
market nanti kembali, entah 2 tahun, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda tengok lagi. Nah saudara, kalau Anda sudah bisa mencatat argumen Anda, rasionalisasi Anda, keputusan Anda akan bisa belajar dari kesalahan Anda. Anda akan bisa belajar dari keputusan Anda yang tepat. Apapun keputusan Anda akan dapat ilmu. Makanya saya tadi katakan ini adalah pembelajaran penting bagi Anda. Anda sangat beruntung menjumpai kejadian seperti ini. Jadi saya kira apapun keputusan Anda, apakah membeli sebulan yang lalu, apakah membeli 2 minggu yang lalu, apakah membeli sekarang, apakah membeli seminggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan tidak membeli, Anda pasif, apapun, mohon direkam, dicatat dalam catatan pribadi Anda, kemudian pelajari 2 tahun, 3 tahunnya yang akan datang. Saudara, menurut kami, pembelajaran kejadian saat ini akan penting, akan menentukan pola pikir, akan menentukan mindset Anda berinvestasi, akan menentukan refleksi Anda 10, 5 tahun, 10, 20, hingga kalau Anda panjang umur 30, 50 tahun mendatang. Hal yang Anda lakukan sekarang akan mempengaruhi apa yang Anda lakukan di masa yang akan datang. Jelas sekali. Saya sendiri merasa beruntung dengan kejadian ini. Terus, kalau di luaran ada semacam humor, ada yang menebar joke bahwa jangan sampai bini tahu kalau market crash. Saran saya bagi Anda, mungkin dimulai dari sekarang jika Anda punya prinsip seperti itu, selalu dalam berinvestasi, selalu sinkronkan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Dengan cara itu, Anda tidak akan panik, Anda tidak akan khawatir tentang apapun kondisinya. Bagi kami, bagi keluarga kami tahu kondisi investasi sebelum membuat keputusan apapun, itu tahu bahwa, oh ini crash. Kami sudah tahu bahwa crash ini adalah pembelajaran yang berharga. Nggak ada masalah, uang misalnya minus seperti tadi kami ceritakan, silahkan, nggak ada masalah. Toh nanti kita dapat ilmu, dapat belajar, syukur-syukur, apalagi kalau bursa kembali lagi ke titik semula, apalagi bisa naik karena ekonomi juga membangun lagi warga, apalagi nanti kita doakan ada obat yang sesuai dengan corona ini, ya, bisa mengobati virusnya, mengobati mereka yang sakit. Kemudian nanti kalau ada beberapa negara atau peneliti yang menemukan vaksinnya, kita akan beruntung di masa yang akan datang, karena apapun yang kita putuskan sekarang akan jadi pembelajaran. Dan kalau Anda membuat keputusan yang tepat, Anda akan beruntung, dapat ilmu, dapat return yang bagus. Kalau Anda membuat keputusan yang tidak tepat, ya jangan terlalu bersedih hati. Silahkan buat belajar. Anggap saja itu ilmu yang Anda bayar dengan selisih keuntungan. Hidup ini tidak hanya tentang untung rugi. Hidup ini adalah wawasan. Siapa tahu beberapa tahun yang akan datang justru rezeki Anda lebih banyak, lebih besar. Anda dapat ilmu dari pembelajaran yang penting ini. Saudara, sebagai penutup, jika crash ini Anda bisa mendapatkannya untuk mengambil keputusan yang tepat, sekali lagi saya yakin kegiatan investasi Anda selanjutnya di masa yang akan datang akan lancar. Saya yakin. Yang kedua, jika crash ini Anda belum bisa memanfaatkannya, apapun keputusan Anda, tapi menurut evaluasi Anda kurang maksimal, mungkin returnnya nggak terlalu besar, mungkin nggak bisa mengeksekusi di saat yang tepat, tetapi Anda sudah belajar, Anda sudah mendapatkan ilmu. Ilmu Anda akan berguna 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jika ada kejadian yang serupa dengan momen pada saat ini. Saya kira mereka yang merugi, kayak agama saja ini. Mereka yang merugi adalah mereka yang tidak mau belajar dan hanya meratapi bahwa krisis ini adalah kekhawatiran semata, dan mereka beraksi dengan panik, beraksi dengan tidak masuk akal,
dan membuat keputusan-keputusan yang tidak rasional, itu adalah mereka-mereka yang merugi. Bagi Anda yang rasional, apapun keputusan Anda, saya kira Anda telah beruntung. Semoga edukasi singkat kali ini bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.